ilegal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita masuk ke penerimaan realisasi dari penerimaan negara bukan pajak sampai dengan akhir Oktober 402,4 triliun. Ini 84,3% dari output Clarkson. Detailnya ada di situ. Kalau kita lihat pendapatan SDA migas itu terkontraksi 13,2% karena penurunan harga minyak mentah kita dan juga penurunan dari lifting gas bumi. Sementara itu untuk SDA sumber daya alam non migas terkontraksi sekitar 9,4%, dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara. Tadi dilihat di depan yang disampaikan oleh Pak Menteri, harga batu bara mengalami penurunan dan juga penurunan volume produksi batu baranya. Kekayaan negara yang dipisahkan ini kalau teman-teman media melihat tidak bergerak dalam beberapa bulan karena memang dividen BUMN ini sudah tidak ke APBN tapi dikelola oleh Danantara. TNBP lainnya utamanya adalah TNBP yang didapatkan oleh kementerian lembaga ini tumbuh 17,6% di atas tahun lalu karena ada beberapa kementerian lembaga yang bisa mengoptimalkan, meningkatkan penerimaan negara bukan pajaknya. Komdigi ada, kejaksaan yang kemarin diserahkan termasuk yang penyerahan disaksikan oleh Bapak Presiden, lalu Kementerian IMIPAS, layanan visa dan paspor, Kementerian Perhubungan, dan juga dari premium obligasi negara serta dari hasil penempatan uang negara. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak dari Badan Layanan Umum kita juga ini cukup baik, 82,2 triliun, sekitar 82%, 82,7% dari target outlook kita. Secara umum 402,4 triliun telah kita kumpulkan untuk penerimaan negara bukan pajak. Ini memang di bawah tahun lalu. Tahun lalu sudah terkumpul 477,7. Tapi kalau kita lihat tadi beberapa hal termasuk dividen yang tidak masuk ke APBN, harusnya ini cukup bisa kita handle ke depannya. Khusus untuk penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, saya ingin sampaikan bahwa memang terjadi kalau di tahun 2025 penerimaan migas maupun non migasnya untuk SDA yang 2025 adalah 197,9 triliun, ini di bawah dari yang sudah dikumpulkan tahun lalu 222,4 triliun. Hal-hal yang menjadi penyebabnya seperti yang saya sampaikan tadi, moderasi harga minyak mentah, harga batu bara juga turun, penurunan volume batu bara juga turun. Kalau kita lihat tadi tentang asumsi realisasi di APBN, saya ingin tunjukkan khusus ini, realisasi sebelah kanan, realisasi dari lifting minyak bumi. Realisasi dari lifting minyak bumi itu tahun lalu 582.000 barel per hari, tahun ini naik ke 589.000 barel per hari. Namun 589.000 barel per hari ini masih di bawah asumsi APBN, yaitu 605.000 barel per hari. Meskipun mungkin beberapa kalau harian itu sudah di atas 605, tetapi rata-rata setahunnya masih di 589. Kita tentu berharap ini akan bisa meningkat terus dan asumsi APBN nanti bisa didapatkan. Kalau kita lihat sumber daya alam minerba yang di bawah, HBA itu adalah harga batu bara acuan. Kita lihat harga batu bara acuan itu di bawah dari yang diasumsikan di APBN, sehingga di kalau 2025 $112,5 per ton, itu di bawah dari asumsi APBN $115 per ton. Begitu juga volume produksinya semua rata-rata di bawah, sehingga royalti batu baranya di bawah, dan penjualan hasil tambang THT itu adalah penjualan hasil tambang juga tidak mencapai dari asumsi yang kita taruh di laporan semester ataupun yang di APBN 2025. Jadi dari sisi penerimaan, meskipun kita melihat titik-titik resiko tapi relatif on track, dan ini kan kita sampaikan terus
di dalam 2 bulan sisa tahun 2025 ini. Berikutnya kita masuk ke belanja negara. Belanja negara, total belanja negara sudah direalisasikan 2.593 triliun rupiah, sekitar 73,5% dari output belanja negara yang ada di laporan semester yang lalu. Kalau tadi kita lihat pendapatan juga sekitar 73%, berarti ini cukup berimbang masih APBN-nya. Dan kita masuk ke beberapa detail berikutnya aja langsung. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu sudah dibelanjakan 1.879,6 triliun. 1.879,6 triliun ini lebih tinggi dibanding 4,5 triliun. Berarti tahun ini belanja pemerintah pusat itu 45,1 triliun lebih tinggi dibandingkan belanja pemerintah pusat tahun lalu. Jadi belanja pemerintah pusat itu memiliki dorongan kepada gerak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Tadi Pak Menteri menguraikan ketika BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3, maka efek dari pengeluaran pemerintah itu sudah 5% lebih. Ini dia yang kita lakukan, mendorong supaya belanja pemerintah pusat ini benar-benar bisa memiliki dampak kepada pertumbuhan ekonomi. Belanja KL-nya 961,2 triliun, sebentar akan saya sampaikan, dan belanja KL 918. Itu langsung saja ke belanja KL 961,2 triliun. Seperti biasa belanja KL ini yang komponen pertama adalah belanja pegawai. Kalau belanja pegawai kontrak karena sifatnya adalah pembayaran bulanan. Belanja barang, kalau teman-teman media melihat telah dibelanjakan 344,9 triliun. Kalau dilihat memang dari bulan ke bulan, sejak bulan April dia terus meningkat secara konsisten. Kalau diingat, belanja barang ini adalah salah satu yang terdampak ketika ada efisiensi di awal tahun. Maka itu agak sedikit terlambat, tetapi sekarang sudah 72,3%, dan ini terjadi percepatan belanja barang yang di dalam beberapa bulan terakhir. Dan kita akan dorong terus ke November dan Desember ini sehingga dia bisa memberikan dampak lebih kepada perekonomian. Belanja modal masih belum di atas tahun lalu, 206,4 triliun itu masih di bawah yang tahun lalu 218. Ada dua faktor. Pertama adalah kalau di tahun 2024 memang ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ketika itu oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Dan faktor kedua adalah seperti biasa belanja modal ini biasanya pembayarannya dilakukan sekitar bulan November dan Desember. Jadi kita akan pantau terus dan kami akan laporkan di respon APBN kita yang berikutnya seperti apa percepatan dari belanja modal ini. Kalau belanja bantuan sosial tumbuh 11,1%, dan ini telah membantu yang tadi konsumsi masyarakat maupun pengeluaran pemerintah, terutama dan di Q4 ini masih akan ada beberapa stimulus fiskal yang kita lakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Slide berikutnya adalah belanja non-KL khususnya untuk pembayaran pensiun. Saya rasa ini telah kita lihat tiap bulan relatif on track, jadi saya tidak banyak uraikan lagi. Slide berikutnya adalah realisasi penyaluran barang dengan yang harganya bersubsidi. Teman-teman media semua, di sebelah kiri adalah subsidi dan kompensasi telah disalurkan, telah dibayarkan kepada badan usaha penyalur itu 315 triliun. Kalau subsidi secara rutin tiap bulan dibayarkan. Kalau kompensasi, kita lihat kompensasi tahun 2024 telah dilunasi dan Q1 2025 juga sudah dibayarkan. Untuk yang Q2 kita lihat akan bisa kita bayarkan bulan ini atau awal bulan depan. Di samping itu, saya juga ingin menyampaikan tabel yang di sebelah kanan, yaitu berbagai jenis barang yang harganya bersubsidi. BBM, kita lihat dari yang dimaksud target itu adalah kuota di dalam APBN 2025.
dari 19,4 juta kiloliter kuota, saat ini baru terpakai 72%. Jadi kuotanya masih mencukupi sampai dengan akhir tahun. LPG 3 kg dari kuota 8,17 juta juta ton, 8,17 juta ton, saat ini sudah terpakai kira-kira 78%. Jadi masih ada 22% lagi yang masih bisa digunakan sampai dengan akhir tahun. Listrik bersubsidi, ini target pelanggannya dari 42,1 juta pelanggan, sekarang sudah 42,5 juta pelanggan. Jadi kita melihat bahwa makin banyak masyarakat yang mendapatkan sambungan listrik dengan harga bersubsidi. Pupuk juga kuotanya masih cukup, yaitu dari target 8,9 juta ton pupuk bersubsidi sudah terpakai 33%, artinya masih sekitar 27% lagi kuota masih akan ada untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Dan perumahan bersubsidi ini adalah FLPP. Ini kalau FLPP sebenarnya targetnya 350.000 rumah, sampai sekarang realisasinya di sekitar 172.000, angka terakhir tahu saya adalah sekitar 180.000 rumah sudah disalurkan. Tapi ini masih ada yang perlu kita selesaikan ke depannya. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan beberapa program prioritas pemerintah. Kalau mulai dari bulan lalu, slide ini mungkin sudah mulai kita lihat, yaitu besarnya beberapa program prioritas pemerintah